Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi oleh Allah SWT kesempatan untuk saling bermuajahah, untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah yang pertama merasa senang bisa kumpul kembali dengan antum semua. Karena lihat masya Allah jamaahnya semakin banyak ini. Ya. Alhamdulillah, ini bersyukur. Dan ternyata teman-teman kita di Riyadh semakin banyak. Ini baru datang atau memang baru datang ke sebagian ada yang datang baru ya. Ahlan wa sahlan di Riyadh ya. Alhamdulillah anak sudah setahun. Ya, sudah setahun di Riyadh 2002 ya, Agustus 2002 anak datang, dan sekarang alhamdulillah sudah setahun, sudah bisa adaptasi ya, sudah adaptasi dan tamis ya. Iya. Alhamdulillah sudah istiqlal keluarga juga, anak-anak ya. Mungkin yang belum kenal, nama anak Syahid Ridho, anak asal dari Cirebon, kemudian di sini dia kuliah di Jami'atu Malik Saud, Jami'ah Malik Saud, bareng dengan Ustaz Faisal, Ustaz Ilham, dan juga Ustaz Faiz ya. Ana di Dirasa Kuliah, Dirasa Islamiyah, Magister Akidah. Dan sebelumnya S1-nya di Mahadil Ulum di Libya Jakarta. Ya, 2014 ana lulus. Kemudian setelah itu ana kembali ke alma mater ngajar di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo ya. Kemudian alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah magister di Jami'ah Malik Saud. Ya, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum ada bayangan dulu bisa diterima, yang penting usaha ya. Usaha datang ya. Setelah menunggu hampir 5 tahun ya, tiba-tiba baru keluar isyar qabulnya, padahal daftarnya sudah lama ya. 2017 anak daftar, kemudian 2022 baru ada panggilan. Bismillah ya. Bismillah. Alhamdulillah juga diterima dengan istri ya, istri juga alhamdulillah diterima di Jami'ah Malik Saud juga. Baik, jamaah rahmani wa rahmatullah. Tentunya kita telah mengetahui bahwasannya setelah kehidupan kita di dunia ada kehidupan di akhirat. Ini termasuk asas dalam akidah kita, al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sementara dan kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ya, kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya dalam rangka apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, menurunkan kitabnya? Tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk membimbing hidup kita ke jalan yang benar dan sampai kepada keridhaan Allah, dan akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya, tidak seperti anggapan ya, orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, bahwasanya kehidupan dunia
Itu kehidupan yang ya tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Yang dianggap ya, kehidupan dunia hanya main-main. Ya. Tidak ada pertanggungjawabannya. Ya. Sudah artinya tidak ada pertanggungjawaban. Tapi dalam ya, agama kita, agama Islam, seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita tidak sia-sia, tidak main-main, ada tujuannya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Dan ini perlu kita selalu ulang dan kita ingat. Karena memang pada dasarnya sifat manusia itu al-ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai. Ya, maka perlu saling mengingat. At-tanasuh, tawasi bil haqq, tawasi bis sabr, selalu. Maka di antara hal agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah kita diperintahkan untuk mencari ilmu, untuk belajar, sehingga kita mengetahui apa kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja larangan Allah, apa saja larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kita bisa menjauhinya. Dengan itu kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena tanpa kita berilmu, tanpa kita belajar, maka kita tidak akan mengetahuinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu, belajar itu kewajiban bagi setiap muslim. Muslim ini mencakup siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, muda maupun tua, ya, apapun strata sosialnya, ya, dia mau pekerja, ya, dia mau supir, ya, dia mau pembantu, dia mau seorang manajer, dia seorang pendakwah, siapapun muslim, selama dia seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk mencari ilmu. Mencari ilmu. Karena kalau kita ditanya, ada tidak batas waktu kapan selesai seorang itu yang mencari ilmu? Ada tidak batasnya? Ada, mati. Iya. Kematian. Ya, tidak ada batasnya. Ya, walaupun sudah jamburnya merah, putih, selama dia seorang muslim dan masih hidup, maka wajib bagi untuk belajar, terus belajar. Tidak boleh seorang itu merasa cukup, saya sudah cukup, ya, sudah cukup, tidak perlu belajar, ya, tidak perlu belajar lagi. Kalau kita lihat para ulama, ya, bagaimana mereka, masya Allah, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau sudah seorang imam, tapi masih membawa sendalnya, kemudian berpindah dari majelis ke majelis, sehingga ditanya oleh muridnya, "Ila mata ya imam?" Sampai kapan wahai imam? Engkau sudah seorang imam, ya, yang besar. Maka imam mengatakan, "Ma'al habri ila maqbarah." Dengan pena, dengan habr sampai maqbarah, sampai. Jadi kewajiban untuk menuntut ilmu, ya, tentunya ilmu yang adalah ilmu agama, ya, adalah sampai kita meninggal. Maka kita selalu doa yang kita panjatkan setiap pagi apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Ini doa pagi, ya, doa zikir pagi atau ketika selesai sholat subuh. Kita minta 3 ini. Yang pertama ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Karena rezeki yang halal dan amal yang diterima itu bersandar kepada ilmu. Maka ilmu dulu yang pertama yang kita minta. Kadang kita mintanya apa? Langsung, ya, minta rezeki, ya. Ya Allah, lapangkanlah rezeki, ya. Dan rezeki yang paling,
ya mulia adalah al-ilm. Nah, kita selalu minta tambahan. Dan Nabi SAW tidak pernah diperintah untuk meminta sesuatu kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan para nabi, ya, para anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Para nabi, para anbiya, ya, tidak mewarisi dinar, dirham. Akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi dan para anbiya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, ya, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang besar dari para warisan para nabi. Dan tentunya keutamaan ilmu sangatlah banyak. Ya, dengan kita mengulang dan mengingat sehingga motivasi kita untuk selalu hadir, ya, di majelis ilmu, ya, dengan wasilah yang Allah berikan kepada kita pada saat ini yang begitu banyak, maka tidak ada alasan atau hujah nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau wahai fulan tidak belajar? Kita tidak punya alasan lagi, apalagi kita hidup pada zaman sekarang, ya, zaman canggih, ya, bisa hadir di majelis ilmu, alhamdulillah, ini intinya. Ataupun kalau tidak, bisa belajar online, ya, ada fasilitas, ya, ini fasilitas, ya, HP dan internet yang Allah berikan kepada kita, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan untuk menambah ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 19, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Istifham inkari. Ya. Jelas jawabannya, tapi Allah bertanya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu, orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu jawabannya apa jemaah? Berbeda. Dan dalam surat Al-Mujadalah ayat 19, ayat 18, ayat 11 Allah SWT firman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Disebutkan dalam asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama darajatun fawqal mu'minin 700 darajah ma baina darajatain masirata 500 'am. Bahwasanya para ulama, ya, memiliki derajat yang tinggi dibandingkan kaum mukminin yang biasa dengan 700 derajat, 700 tingkat. Ma baina darajatain, antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya, masirata 500 'am, perjalanan sejauh 500 tahun. Masya Allah. Ini kedudukan para ulama, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengangkat derajat para ulama. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah adalah dari para hambanya adalah para ulama. Kemudian, ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan seorang alim atas seorang yang ahli ibadah tapi dia tidak berilmu, ya, seperti keutamaanmu, kata Rasulullah SAW, dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, ya,
penduduk langit dan bumi sampai apa? Namlah. Mana ada namlah? Semut. Ya. Di sarangnya al-hut. Mana al-hut? Ikan. Ya, di lautan. La yusalluna ala muallimin nasal khair. Mereka bersolawat mendoakan kebaikan kepada para pengajar yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Masya Allah, ini fadilah, ya, fadilah yang sangat besar, ya, fadilah yang sangat besar yang dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai hewan-hewan. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, mengatakan, laulal ulama lasaran nasu mithlal bahaim. Kalaulah bukan karena para ulama, maka manusia seperti apa? Al-bahaim, seperti hewan ternak. Ya, hewan bagaimana kehidupannya? Ya, begitu. Maka Allah SWT sifati orang kafir seperti apa? Inhum illa kal an'am bal hum adall. Ya, tidaklah mereka orang-orang kafir yang mereka berpaling, ya, dari ajaran Allah dan Rasulnya, kecuali seperti al-an'am, binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Kalau hewan ternak mereka punya akal atau tidak? Kalau tidak punya akal. Tapi kita manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya, ya, kita bisa, ya, memiliki kemampuan, potensi untuk memahami ajaran Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika berpaling, tidak mau mengikuti, maka Allah cap mereka, ya, lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Maka para jamaah rahimanillah, ya, anak mengajak untuk anak pribadi dan jemaah sekalian untuk selalu bersemangat, ya, untuk mencari ilmu, belajar, ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita amalkan dan kita ajak keluarga kita, ya, karena ini tanggung jawab, ya, bagi kita. Seperti disampaikan, aset, ya, keluarga kita, terutama anak-anak, ya, yang punya anak-anak, ajarkan mereka tentang ilmu agama, ya, tentang ilmu agama, ya, sehingga mereka menjadi anak yang saleh yang mendoakan bagi kedua orang tuanya. Jamaah rahimani Allah, insyaallah pada kesempatan kita kali ini, kita nanti sholat Jumat kurang lebih jam berapa jemaah? Jam 11.47, ya. Nanti kita selesai maksimal jam 11, ya, atau jam 10.50, ya, 10.50, ya. Nah, atau jam 10.30, ya, yang jauh. Ada yang jauh, ya. Tapi kalau hari Jumat insyaallah jalan tidak macet, ya Pak, ya. Ya, lihat itu lebih dari Jakarta, ya Pak, ya. Atau hampir sama, ya. Apalagi yang tinggal di Bangka, ya. Masya Allah. Anda kalau ke kuliah itu 1 jam, ya, 1 jam, 1 jam setengah kurang lebih. Tanya. Insyaallah sampai jam 10.30, 30 menit, ya, kita akan sama-sama mengkaji berkaitan tentang salah satu dari ilmu yang penting yang kita untuk kita belajar, untuk kita ketahui, adalah berkaitan dengan al-ilmu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Berilmu, ya, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Saya bawakan dari kitab Fiqhul Asma Al-Husna karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan bahwasanya al-fiqh, mana al-fiqh? Al-ilm, al-ma'rifah, yang mengetahui, mengilmui berkaitan dengan asma, nama-nama Allah yang indah, yang baik,
adalah babun syarifun minal ilmi, bab yang utama dari bab ilmu. Bal huwa fiqhul akbar. Bahkan ya, ilmu fikih berkaitan tentang asma Allah itu al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Nah, kalau kita belajar di sana ada ilmu akidah, ada ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah, muamalah. Maka beliau mengatakan bahwasanya fikih berkaitan tentang asma Allah itu fiqhul akbar. Bahkan ini yang masuk yang pertama dalam sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan, Allah akan berikan pemahaman dalam perkara agamanya. Nah, yang dimaksud dengan at-tafaqquh fid din, yang masuk yang pertama adalah al-fiqhu bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Maka setelah kita mengetahui ini, ya, maka sepantasnya ya, apa yang dimiliki oleh kita dari kemampuan dan potensi, ya, seharusnya kita kerahkan kemampuan tersebut untuk apa? Untuk memahami ilmu yang mulia ini. Karena ya, ilmu berkaitan dengan asma al-husna itu adalah al-ghayah, tujuan yang paling tinggi, ya. Puncak sesuatu yang seharusnya diperlombakan, ya, yang diperebutkan, karena dia adalah imadus sayri ilallah. Karena itu adalah tumpuan ketika seorang itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai jalan utama ya, untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalan utama dalam kita ya, berjalan di siratul mustaqim. Kemudian beliau menyampaikan berkaitan, memberikan penjelasan kepada kita tentang sebuah bangunan, menganalogikan sebuah bangunan. Ya. Mungkin ada yang ya, kita mengetahui kalau seorang ingin bikin bangunan yang kokoh misalnya, ya, gedung bertingkat misalnya, ya, kalau Kingdom Power itu berapa tingkat Pak? Sudah ada yang masuk? Belum ya? Kita yang dilihat ya. Kadang ditanya ya, kalau bangunan itu ingin kokoh, misal 20 tingkat, maka apa yang perlu yang perlu diperhatikan yang pertama agar bangunan itu kokoh? Pondasinya. Ya, pondasinya harus kokoh, kuat. Maka semakin kuat pondasi, maka dia akan semakin ya bisa menopang beban yang lebih tinggi. Maka begitu juga dengan keimanan, ya, dengan keimanan, ya, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat pondasinya, semakin kokoh pondasinya, maka semakin kuat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, man arada 'uluwa bunyanihi fa'alihi bitawfiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tinabihi. Barang siapa yang ingin tinggi bangunannya, maka wajib baginya untuk memperkuat asasinya, pondasinya, ya, menjadikan pondasinya itu kuat, mantap. Karena tingginya bangunan sesuai dengan apa? Dengan kekuatan pondasinya. Fal a'mal wad darajat
bunyanun wa asasuha al-iman. Maka sungguh amalan itu bangunan dan asasnya, fondasinya adalah keimanan. Maka kapan saja fondasi dan asasnya itu kuat, maka akan kuat juga untuk menopang bangunan di atasnya. Begitupun sebaliknya, kalau fondasinya itu kropos atau rapuh, maka apa? Nah, maka juga akan mengakibatkan yang di atas ikut rapuh dan runtuh. Akan mudah untuk ambruk, ya. Maka orang yang arif, orang yang bijak, maka yang dia perhatikan yang pertama adalah indahnya bangunan luar yang atas atau menguatkan yang fondasi yang di bawah. Orang yang bijak, mana yang didahulukan? Fondasinya dulu, ya. Walaupun bangunan itu misalnya dari luar kelihatan indah, megah, ya, cantik, tapi kalau asasnya, fondasinya itu tidak kuat, maka tidak akan bertahan lama. Begitu juga dengan kita beramal. Kalau seorang hanya memperhatikan amal zahirnya saja, yang penting mazharnya, kelihatannya, ya, pakai sauk, pakai shimal, ya, kemudian tapi tidak memperhatikan masalah fondasi keimanan ke hatinya, maka akan apa? Akan rapuh. Ya. Maka orang yang bijak, himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu, wal jahil yarfa'u fil bina' an ghairi asasin fala yalbath bunyanuhu an yasquta. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, orang jahil, dia hanya memperhatikan yang luarnya saja. Maka Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 109 menggantikan dua bangunan. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala shafa jurufin harin fanhara bi fi nari jahannam. Ini berkaitan dengan ya, masjid apa jemaah? Ada yang tahu? Masjid Dirar yang dibuat oleh orang-orang munafikin untuk menandingi masjid yang Nabawi atau Masjid Quba. Ya. Dan di mana Rasulullah SAW diminta untuk sholat di situ untuk mengesahkan. Maka Allah SWT memberi wahyu bahwasanya masjid yang dibangun oleh orang munafikin ini, ya, tujuannya ya, tidak baik. Ya. Tujuannya tidak baik, ya, sebagai tempat untuk menggembosi kaum muslimin dari dalam. Ya. Walaupun luarnya apa? Kelihatannya bangunannya masjid. Bayangkan masjid, ya, masjid. Ya, kalau kita lihat secara zahirnya, luarnya bagaimana Nabi menghancurkan masjid. Ya. Tapi tadi, ya, karena fondasinya itu rapuh, ya, maka masjid tersebut tidak artinya. Ya. Afaman asasa bunyanahu 'ala taqwa. Maka bagaimana bangunan yang dibangun di atas takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik dibandingkan dengan bangunan yang dibangun di tepi jurang yang sebentar lagi akan hancur, roboh, ya, dan terbawa masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, begitu juga dengan ketika seorang menjadi pekerja, ya, menjadi pekerja misalnya, maka fondasinya apa? Asasnya adalah apa? Kuatul badan, badannya sehat, kuat, biar bisa bekerja maksimal. Tapi kalau misalnya badannya sudah lemah atau sakit, bisa tidak bekerja?
Tidak, atau tidak maksimal. Ya. Fal asas li bina'il a'mal kal quwwah li badanil insan. Fa idza kanat al quwwah qawiyyah hamalat al badan wa dafa'at katsiran min al afat. Wa idza kanat al quwwah dha'ifah da'afa hamluha lil badan wa kanat al afat ilai asra' syams. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman. Maka bawalah bangunanmu kepada kuatnya asas keimanan. Fa idza tasha'aha syai'un min a'alil bina wa sathihi kana tadarukuhu ashal 'alaika min kharabil asas. Karena kalau seandainya ada kerusakan di bangunan atas, itu mudah untuk diperbaiki. Kalau yang rusaknya itu atas, bagian atas, itu mudah diperbaiki. Tapi kalau yang rusaknya itu bagian bawah fondasinya, ya sudah, ya harus dihancurkan. Ya. Wahadal asas, nah ini penting untuk kita catat, untuk kita ingat. Apa asas yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim di sini? Beliau mengatakan, wahadal asas amrani. Dan asas amalan seorang muslim dua perkara. Yang pertama, sihhatul ma'rifah billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama adalah benarnya ma'rifah, benarnya pengetahuan dia terhadap Allah dan amarnya dan asma dan sifat-sifatnya. Watsani tajridul inqiyadu lahu wa li rasulihi duna ma siwahu. Kemudian yang kedua adalah tajridul inqiyad. Betul-betul patuh dan taat. Mengkhususkan patuh dan taat hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepatuhan yang mutlak itu kepada siapa jemaah? Hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kepatuhan yang mutlak, ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun sesama makhluk, ya, maka ditimbang. Kalau dalam ketaatan kepada Allah, maka kita taat dan patuh. Tapi kalau dalam maksiat kepada Allah, boleh tidak kita taat dan patuh? Tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau ada seorang orang tua, ya, memerintahkan anaknya untuk berbuat kufur, ya, boleh tidak anak tersebut mengikuti perintah orang tuanya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun dia seorang anak, ya, yang diberitahu oleh orang tua, dan ketika perintah tersebut, ya, kepada kemaksiatan kepada Allah SWT tidak boleh ditaati. Dan jadi ini dua asas yang penting untuk fondasi keimanan kita dan keislaman kita. Yang pertama itu apa jemaah? Sihhatul ma'rifah billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Benar, sihah, ya, benarnya ma'rifah kita kepada Allah dan amarnya, perintahnya, ya, dan nama-nama dan sifatnya. Kemudian setelah itu tajridul inqiyad lahu wa li rasulihi. Setelah mengilmui, kemudian kita pun patuh dan tunduk taat. Ya. Ini merupakan asas yang paling kuat yang sejujurnya bagi seorang hamba untuk memperhatikan kuatnya asas dan fondasinya. Dan banyak sekali, ya, dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut berkaitan dengan
ma'rifah, sihhatul ma'rifah, terutama dengan asma'ullah wa sifatihi. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, tidak lepas setiap ayat atau setiap surat dari apa disebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka ini menunjukkan ya, kepada kita untuk pentingnya ilmu ya, untuk mengetahui, mengilmui ya, yang berkaitan dengan asma'ullah wa sifatihi. Karena tujuan diciptakan manusia adalah untuk apa? Untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah ya. Dan diantara tauhid adalah tauhid asma'ullah wa sifatihi, mentauhidkan Allah dalam asma' wa sifatnya. Karena tauhid di sini disebutkan ada dua ya, dibagi atau ada tiga. Ada tauhidul ma'rifah wal itsbat, ada tauhid al-iradah wal talab. Ya, tauhid berkaitan dengan ma'rifah dan penetapan. Ini masuk dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua tauhid iradah wal talab adalah tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun, dan perkara Allah, perintah Allah turun di antara langit dan bumi. Untuk apa? Allah menciptakan langit bumi 7 lapis ya. Kemudian ada perintah al-amr turun. Untuk apa? Lita'lamu. Nah, kalau dalam bahasa Arab lam disebut dengan apa? Lam ta'lil, untuk alasan. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengilmui, mengetahui apa? Annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ya. Untuk apa? Untuk supaya kita mengetahui Allah itu Maha mampu dan Allah itu Maha tahu. Nah, ini masuk ke dalam tauhidul ma'rifah wal itsbat. Di antara hikmah dan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi adalah untuk kita mengetahui Allah itu Maha mampu. Ya. Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Allah ingin menjadikan seluruh manusia beriman. Allah mampu atau tidak? Allah mampu. Ya, Allah mampu menjadikan semua manusia beriman. Ya, tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan di sana ada yang beriman dan di sana ada yang kafir. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mampu untuk menjadikan semua manusia beriman. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita memahami ini dengan baik dan kita bawa dalam kehidupan kita, maka hati kita menjadi apa? Tenang atau tidak? Tenang. Allah tahu tidak kita misalnya memiliki kesulitan dalam hidup ini? Allah tahu. Bahkan lebih tahu dibandingkan diri kita. Allah tahu. Allah mampu tidak untuk menghilangkan kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kita? Mampu tidak? Allah mampu. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maka kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim mendapatkan musibah, maka dia
bersabar. Dan sabar baginya itu baik. Ketika mendapatkan kenikmatan kelapangan, maka dia bersyukur, dan syukurnya dia itu baik. Maka perkara seorang mukmin, seorang muslim selalu baik. Kemudian dalam Az-Zariyat Allah SWT menyebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini masuk ke tauhid al-iradah wal talab, tauhid al-ibadah. Fil ula khalaqa li ta'lamu wa fil tsaniyah khalaqa li ta'budu. Fat tauhid ilmun wa 'amalun. Dan fat tauhid ilmun wa 'amalun. Tauhid itu ilmu dan amal. Dan dalam ayat Al-Quran begitu banyak ya, ayat yang semisal dengan ini yang berkaitan tentang perintah Allah kepada kita untuk mengilmui, untuk belajar, untuk mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Ya, kurang lebih disebutkan oleh penulis ada 30-an ayat. Allah SWT firman di antaranya fa'lamu annallaha azizul hakim wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir wa'lamu kemudian apa? Ya. Maf'ul bihnya apa? Itu adalah untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifatnya. Wa'lamu annallaha sami'un 'alim wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid i'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Bersama di sini ma'iyah khassah. Ya, bersama artinya adalah Allah akan menolong. Ya. Bersama orang-orang yang bertakwa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ayat yang serupa banyak. Ya. Dan dalam Al-Quran ya, yang berkaitan penyebutan tentang nama-nama Allah dan sifatnya itu sangatlah banyak. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu juga yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mengatakan wal Qur'an fihi min dzikri asma'illah wa sifatihi wa af'alihi akthar mimma fihi min dzikri al-akli wasyurbi wan nikah fil jannah. Ya. Penyebutan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan nama Allah dan sifatnya dan perbuatannya itu lebih banyak dibandingkan apa? Penyebutan berkaitan dengan nikmat-nikmat surga yang berupa makan, minum dan nikah dan seterusnya. Wal ayat al-mutadamminah li dzikri asma'illah wa sifati a'zamu qadran min ayatil mi'ad. Dan ayat-ayat yang mengandung nama-nama Allah dan sifatnya itu a'zam, lebih utama kedudukannya dibandingkan dengan ayat-ayat berkaitan dengan hari kiamat. Maka dari sini kita mengetahui ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa kira-kira jemaah? Ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Ayat kursi. Insyaallah hafal semua ya. Ayat pertamanya ayat kursi. Ya, pertamanya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Nama Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena ayat ini berkaitan dengan nama Allah dan sifat Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum ya, yang maha mengurusi ya, urusan hambanya, makhluknya. Dan afdhalus surah
surat yang paling utama dalam Al-Quran. Surat apa jemaah? Surat Al-Fatihah. Dan di dalamnya pun terdapat apa? Zikru asma'illah wa sifatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nyanyi. Kemudian surat yang keutamaannya itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surat apa? Maka disebutkan kalau kita misalnya tidak mampu membaca Al-Quran dengan banyak, minimal dia membaca sepertiga Al-Quran. Yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran itu membaca surat. Yang penting dia dalam sehari tidak lepas dari membaca Al-Quran. Surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Karena mengandung asma'ullah wa sifatih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka disebutkan ada seorang sahabat Nabi ketika dia sholat, sebutkan sholat malam, selalu menutup dalam sholatnya itu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian ditanyakan kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Dia mengatakan inni la uhibbuha li'annaha sifatur rahman. Aku membacanya karena aku senang, cinta, karena dalam surah Al-Ikhlas membicarakan tentang sifat Allah. Maka katakan kepadanya bi annallaha yuhibbuhu, bahwa sungguh Allah pun mencintainya. Maka sebagai yang terakhir jamaah rahmatullah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya penting bagi kita untuk mengilmui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, termasuk dari ilmu yang paling penting yang untuk kita pelajari. Ilmu yang penting yang perlu kita pelajari, kita ilmui sehingga nanti membuahkan amal soleh. Karena kita mendapatkan ternyata kebanyakan manusia dengan ilmu yang seperti ini perhatian atau lalai? Iya. Berkaitan dengan ilmu ini, ya, secara khusus ilmu berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, ya. Justru mereka sibuk dengan ilmu apa? Ilmu dunia yang sebenarnya, ya, rizki manusia sudah dijamin oleh Allah SWT, sudah ditanggung. Ya. Walakinna aktsaran nas syughluhum syaghalahum ma khuliqu lahum amma khuliqu lahum. Kebanyakan manusia sibuk dengan perkara yang justru mereka sudah dijamin. Yang diciptakan, Allah menciptakan manusia sudah sekaligus dengan dijamin rezekinya. Ya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ini sebagai pengingat buat kita, untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi berzikir kepada Allah, dan masuk berzikir kepada Allah adalah mengilmui asma wa sifatnya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wallahu musta'an. Wallahul muwaffiq li kulli khair. Demikian jemaah alhamdulillah yang bisa disampaikan, semoga sebagai pengingat bagi kita semua, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyiban dan amal yang diterima. Dan kita doa kepada majelis,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.